الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, para shaim rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan segala aktivitas kita di dalam bulan suci Ramadan sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mempertemukan kita dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kajian tauhid para ulama menjelaskan bahawa ketaatan hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh ketaatan itu kepada selain Allah dan Rasul. Orang yang paling mulia adalah orang tua kita, bapa dan ibu kita. Tetapi ketika dia menyuruh anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, maka kita pun wajib untuk tidak taat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadu ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika dia memaksamu untuk syirik kepadaku, kata Allah, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Fala tuti'huma, jangan kau taat kepada keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya dengan baik. Jadi ini adalah larangan untuk taat kepada siapapun ketika ketaatan itu bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, ittakhazu ahbaru marubbanahum arbaba min dunillah wa Isa bin Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budullaha la ilaha illahu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menjadikan ulama mereka, rahib mereka sebagai Tuhan mereka selain daripada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, maka ada seseorang sahabat Rasulullah yang nama Abu Hatim, yang dulunya dia adalah orang Nasrani, kemudian dia masuk Islam.
mendengar ayat ini dibacakan, maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, Inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami sesungguhnya tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah ulama-ulama, rahib-rahib, pendeta-pendeta itu. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, bukankah kata Rasulullah SAW, mereka mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah, lalu kamu haramkan? Atau kata Rasulullah, bukankah mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT, lalu kamu mengharamkan? Bala ya Rasulullah. Oh iya ya Rasulullah. Fazalika ibadatuhum, maka itulah kata Rasulullah, kamu menyembah mereka. Kamu beribadah kepada mereka dengan adanya ketundukan. Kamu mengikuti, kamu taat kepada mereka dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat merupakan satu ketaatan, merupakan bagian daripada tauhid. Namanya tauhid talab, yaitu perintah. Siapa yang memerintah? Ketika seseorang itu memerintahkan kepada kita di dalam hal kebaikan, pada hakikatnya adalah kita mengikutinya, kita adalah taat kepada Allah dan Rasul. Dan Allah dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajar, menyuruh manusia untuk berlaku maksiat. Tidak pernah. Karena yang menyuruh melakukan kemaksiatan, kezaliman itu adalah setan dan iblis. Maka oleh karena itu kita tidak boleh untuk mentaati kepada siapapun, apalagi orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayuhan nabi la tuti'ul kafirin wal munafikin. Wahai Nabi, janganlah taat kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW, juga kepada perintah kepada umatnya. Memang ini adalah melawan arus. Ya, memang hal yang tidak mudah, apalagi orang hidup pada zaman sekarang. Orang-orang kafir untuk berusaha agar orang-orang yang beriman ini taat kepada mereka, peraturan-peraturan. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang sangat betul-betul kita untuk berpegang teguh kepada keimanan kita, ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Apalagi kata Rasulullah SAW bahwa agama Islam ini, umat Rasulullah SAW ini, yang merusaknya bukan orang-orang kafir, tapi adalah ulama-ulama yang tergelincir yang akan merusak. Maka oleh karena itu kita tidak boleh taat kepada para ulama-ulama atau patua-patua mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat dan para salafus soleh. Karena ini adalah merupakan suatu bentuk syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu taat kepada para ulama, ulama yang menyimpang, atau di mana saja di dunia ini kepada penguasa yang menyuruh untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW.
karena akibatnya akan mendatangkan dampak yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibum fitnah aw yusibum min azabin alim." Maka berhati-hatilah kamu orang-orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan musibah atau mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Jadi ketika kehidupan itu sudah tidak lagi mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka konsekuensinya pertama kata Allah Subhanahu wa taala akan datang fitnah. Fitnah yang pertama ya fitnah syirik. Ya. Menjadikan orang-orang ditaatkan itu adalah sebagai Tuhan. Karena ketaatan itu merupakan salah satu ibadah. Ini fitnah yang sangat besar ataupun bala dan musibah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memang masih cinta, masih sayang, maka Allah berikan peringatan. Dan kalau kita lihat di negara kita tiada hari tanpa bala dan musibah. Mungkin Allah masih sayang dengan kita, masih diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Autusibun azabun alim, atau di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan suatu pilihan. Jadi orang yang beriman itu pilihannya cuma satu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi kalau orang tidak beriman, dia ada dua pilihan. Dia memilih dua jalan. Tapi bagi orang yang beriman, jalannya adalah satu. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau jalan ini ditempuh, insyaallah jalan ini akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Memang diakui bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Tetapi ada hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, akan tiba di suatu masa manusia rusak. Maka barang siapa yang pada waktu itu berpegang kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan pahala 10 orang mati syahid. 10 orang mati syahid. Besar pahalanya. Jadi kalau kita ini istiqomah di dalam kita berpegang dengan syariat Rasulullah SAW pada zaman sekarang, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahalanya tidak tanggung-tanggung. 10 orang mati syahid. Orang mati syahid itu mampu memberikan syafaat keluarganya. 10 orang apa 70 orang lupa saya. Yang mestinya masuk neraka, masuk surga. Saking kebesarnya. 1 orang. Ini 10 orang. 10 orang mati syahid. Pahala kalau kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Dia hidup pada zaman sekarang. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita untuk memberikan kemudahan di dalam kita taat kepada Allah dan Rasul, menjalankan perintah, dan diberi Allah kemudahan di dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.